Jadi, saya Erni Febriani. Kami akan mempraktekkan berbicara dua arah melalui teknik wawancara. Dan tema yang akan kami ambil yaitu sosial budaya dengan narasumber yaitu Pak Iwan Subakti. Beliau adalah seorang peneliti sejarah dan kebudayaan di Banten. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, nama saya Muhammad Iwan Subakti. Usianya kayaknya udah 60. Kegiatan sehari-hari itu saya sebenarnya bertani. Ya, kegiatan sehari-harinya bertani. Kemudian kebetulan saya suka sejarah budaya. Jadi sampai sekarang saya juga ikut sedikit Banten, budaya Banten, segala sesuatunya yang tentang Banten. Kalau saya ya sejak kecil saya udah di sini, kayak kampung saya di sini. Iya, sebenarnya tadinya awal-awal tahun ini juga tidak terbersih untuk membuat tulisan atau membuat, tapi ketika ada satu kesempatan dalam satu diskusi yang kita namakan Tadarus Kota, itu tercuat bahwa kebudayaan Tionghoa serta benda-benda budaya yang berkaitan dengan Tionghoa termasuk Lampet yang sudah masuk dalam PKKD. Jadi saya tanyakan kenapa kayak gitu. Nah dari situ saya mendorong supaya di PKKD yang tahun ini kan kalau nunggu itu nanti 5 tahun lagi baru bisa masuk direvisi kayak gitu. Tahun ini harus bisa masuk kayak gitu kan. Nah untuk itu saya hubungi semua dan kemudian sekalian saya dapat tugas juga untuk bikin buku tentang vihara kayak gitu. Satu, dua, juga bikin buku tentang Tionghoa Seratan. Karena berdasarkan naskah kebetulan mungkin Serang itu juga setidaknya dibangun oleh orang Tionghoa dan itu ada berkas naskah. Iya, seperti itu. Jadi kalau temuan yang saya ini, saya baru mengklasifikasi datangnya orang Tionghoa ke Serang itu. Artinya ada yang tadi gelombang di tahun 40-50 kayak gitu. Ternyata juga ada yang dari tahun 20 sampai 50. Juga kita temukan foto yang sudah ada orang Tionghoa itu di tahun 1800-an, 1880-an kayak gitu. Nah, saya batasin sampai 18 saja, tahun 18. Kemudian di naskah-naskah kuno yang lain itu kan abad ke-16 zamannya Sultan zamannya Maulana Hasanuddin itu sudah ada orang-orang Chinese yang bantu, termasuk yang membuat menara Banten itu kan bukan itu teks bantu itu orang Tionghoa juga. Nah ini ada beberapa klaster kayak gitu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke Banten. Nah itulah yang lagi saya klasifikasikan sampai terakhir ya mungkin
pendatang dari Medan dan Pontianak mulai masuk ke daerah. Baru tahap itu, baru penyusunan. Nah, orang Cina Muslim itu dia tetap menganut orang Cina aja tapi gini, kalau Tionghoa kan bukan agama, suku. Dulu mereka masih dibilang Chinese ya, nah, bukan Tionghoa. Kalau Tionghoa itu sudah dilahirkan di sini, disebutnya Tionghoa. Iya. Tionghoa itu Dan sebutan Tionghoa itu cuma ada di Indonesia, tempat lain nggak ada. Chinese yang lain di sana nggak disebut Tionghoa. Nah, cuma di sini di Indonesia lah. Keturunan Tionghoa itu ada disebut Tionghoa gitu, keturunan Chinese disebut Tionghoa. Jadi yang sudah dilahirkan kita sebutnya Tionghoa. Tapi kalau yang masih asli, totok lah itu masih dibilang Chinese. Nah, kemana mereka? Ini yang kita juga pengen tahu kemana. Karena komunitasnya makin lama makin ya sedikit kayak gitu. Nah, yang ini karena waktu dulu ada gelombang yang jago-jago di sini nih pindah di Jakarta, dibawa ke Jakarta. Misalkan Sabandar, Kaicu, segala macam, kemudian yang menguasai rempah-rempah segala macam itu dikirimnya ke Jakarta, suruh di sana karena pusatnya diambil alih sama Sunda Kelapa kayak gitu. Nah, mereka ini ke sana semua. Nah, itulah kemungkinan berakhirnya Chinese Muslimnya di Banten, di Serang. Itu salah satu kemungkinan. Karena mereka di bawah itu, termasuk dia Kutai, macam yang bagus-bagus kirim ke Sunda Kelapa. Dengan budaya wilayah Kalau akulturasi yang bisa dilihat atau dicari itu adalah akulturasi dari makanan, dari kulinernya, tidak dalam bentuk budayanya. Dalam bentuk budaya artinya seni tradisinya atau kepercayaannya. Hanya yang saya lihat adalah akulturasi di bidang kuliner. Mau tahu? Mau tahu? Nah, ceritanya tuh sebelum Banten itu ramai, banyak orang Tionghoa yang namanya Tanjung Puntang, orang-orang Spanyol itu tulisnya Tanjung Puntang, yaitu daerah yang namanya Roma. Dari perapatan Puntang lurus saja ke utara itu namanya Roma. Nah, di situ banyak orang-orang Chinese yang artinya mempekerjakan orang-orang setempat jadi pembantu, termasuk juga pembantu masak. Nah, disitulah ada akulturasi di mana makanan-makanan Tionghoa juga bisa masuk. Misalnya, dia memperkenalkan istilahnya dari panganan dari tepung beras itu Chinese, makanya di kota itu banyak makanan yang bahan dasarnya tepung beras kayak ratuban, ada tepung segala macam. Iya, tepung beras yang ada tepung berasnya atau tepung ketan biasanya itu dari Chinese kayak gitu. Dan itu kukus biasanya. Nah, ya kita masakannya bakar, bukan rebus.
aslinya kita nih di sini, iya bakar. Waduh, nah itu dikubur kayak gitu. Nah itu akulturasinya. Sampai sekarang masih ingat satu lagi nih yang terkenal sampai sekarang di Domas itu terkenal dengan apa yang namanya bontot. Nah, ya tahu kan bontot kan? Maksudnya apa bontot ini? Coba. Ya, anak yang terakhir kan? Oke ya. Bontot itu sebenarnya bukan makanan khusus, tapi makanan sampingan. Biasanya yang bikin bontot itu adalah pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk Chinese biasanya bikin kerupuk itu kan digulung kayak gitu, nanti dibungkus sama kayak kain. Nah gitu sampai dia agak kering kan, baru dipotong-potong. Ujungnya kan keriput-keriput nih, dua ujungnya. Nah itu dipotong untuk makanan yang digoreng, dicocol kayak begitu. Nah karena bentuk ini ada di ujung, makanya disebutnya bontot kayak begitu. Iya, kalau yang di tengah sebenarnya kerupuk jadinya gitu. Nah itu salah satu yang masih tertinggal dan dipopulerkan 10 tahun belakangan ini. Dulu kan nggak ada gitu, ya. Tapi kalau di kalangan Tionghoa, bontot itu kan dari dulu gitu. Dan itu memang karena adonannya adalah adonan kerupuk udang bersama, biar adanya pasti lebih enak kayak gitu. Udah pempek kayak gitu, kayak pempek lah. Apalagi udah dikasih cuka, sambal, segala enggak gitu. Nah itu salah sekian dari akulturasi yang dalam bentuk ini. Ya kalau untuk makanan Mas Loto mereka udah mengganti nama ya, mengganti nama. Kalau kita ada namanya jejongkong, itu dari Cina tuh namanya tuh. Kalau jejongkong tuh, iya dari tepung beras, iya diwarnai hijau tuh, ya. Terus dikasih santan, wah itu dimakan waktu buka puasa enak banget. Nah, dia itu juga ada gula merah segala macam. Nah, orang-orang dari kota itu dengan nama Ratu Belanda. Jadi sudah ada peralihan nama, tapi dasarnya itu dari situ kan. Seperti Cianjur juga tiba-tiba ada kelapa yang pakai kelapa, roti tawar, kemudian juga kayak ada jejongkongnya itu, dan itu kemudian ada kuah dari santan. Itu juga dasarnya dan itu hanya dikembangin. Jadi apa namanya ya? Rolak atau apa gitu. Iya, cari makanan khas Cianjur yang dari roti dan kelapa kayak gitu, kelapa muda. Bahkan ada yang nambahin dengan kacang hijau gitu. Nah itu ya terserah gitu. Tapi kalau saya bicara ini loh, hasilnya ini dari sini begini alami. Ya, jejongkong lain, jejorong itu kan yang yang pakai tempat kotak itu, tepung beras, tengahnya ada gula merah yang dikukus. Iya, ini juga istilahnya sama, cuma namanya juga saya sendiri nama aslinya nggak tahu. Ini juga aslinya sih makan bukan di sendok, aslinya di
langsung seruput, ditarik, di seruput, itu kan pas satu mulut tuh sebenarnya. Malah kalau pakai apa? Pakai sendok, itunya kemana-mana. Iya, apa air gulanya itu. Ya, bukan, dia jongkong. Kalau di sini ada apa? Kalau bulan puasa tapi di toko Tridasa juga tiap hari ada di jongkong. Banyak itu mengenai budaya Iya. mayoritas yang lain kan merayakan hari raya yang baik ya. Betul. Itu biasanya kegiatannya apa yang ada sih kayak ini sebagai hari penting gitu. Nah, sebenarnya penting nggak penting, tapi yang saya kasih tahu adalah Imlek itu bukan peristiwa agama. Iya, dia itu tahun baru, sama-sama satu Muharram. Tapi karena mayoritas satu Muharram itu, satu Suro itu diangkut sama orang-orang Muslim, jadi konotasinya kalau kita ngomong satu Muharram itu Muslim. Kalau kita ngomong Imlek jadinya Chinese kayak gitu. Padahal ini satu bentuk budaya kayak gitu. Peristiwa budaya, peristiwa sains. Artinya ya mengembangkan kalender lunar. Sebenarnya sama dengan Islam, dengan sama-sama pakai penanggalan bulan. Hanya saja kalau di Chinese setiap 3 tahun sekali itu ditambahkan 1 bulan. Jadi setahun itu ada kelebihan 10 hari maju, 10 hari maju 10 hari, maju 10 hari, udah 30 hari kan. Nah ini ditambahin bulannya ada tambah 1, jadi ini akan kembali lagi ke sini. Makanya Imlek kita di antara Januari dan Februari begitu terus, ya. Beda dengan yang kalender yang Jawa atau apa, dia maju terus, kayak gitu. Betul. Nah, ini kalau ditanya nih kalender Jawa, apa musim rambutan setiap bulan tidak pernah musim rambutan, udah pasti kayak gitu. Tapi kalau yang di sini ditanya musim rambutan kapan, udah pasti bulannya itu antara itu aja kayak gitu. Beda cuma paling 30 hari kayak gitu. Nah, kemudian sebagai salah satu contoh bahwa itu adalah peristiwa budaya, budaya sains kayak gitu, itu tanggal 31 kemarin. Tanggal 31 kemarin itu jatuh pada tanggal 5 bulan 5 Imlek. Saat itu dinamakan, kalau di sini Festival Bacang, ya Festival Bacang. Nah, ya itu salah satu juga. Nah, kemudian pada jam 10 sampai jam 2 siang itu namanya matahari tegak lurus sama khatulistiwa. Jadi pas lagi panas-panasnya. Pada saat itu telur ayam kita bisa mendirikan di sini sendiri. Kita masak sendiri. Berdiri. Nah, sains sudah membicarakan bahwa tanggal 5 bulan 5 lunar jam 10 sampai jam 2 itu ada gravitasi yang melemah. Waktu matahari tegak lurus dengan khatulistiwa, gravitasi melemah sehingga cangkang telur bisa berdiri. Kalau gravitasinya sudah menguat, sore dia jatuh sendiri. Nah, itu tadi bahwa salah satu contoh untuk bicara bahwa yang berhubungan dengan kalender itu kita bukan masalah agama, tapi masalah budaya. Jadi Muslimnya, Kristennya, semua kayak saya masih ikut Imlek kayak gitu. Imlek di sini, ya paling tahu orang tahu baru Cina seperti itu. Betul, nggak salah gitu, karena mayoritas yang menyelenggarakan adalah dari Cina. Nah, di sini ada beberapa tadi nanya apa sih perayaannya, sebenarnya nggak ada perayaan apa-apa, tapi sekali lagi ini berkaitan dengan budaya. Dulu
Januari, di sana musim dingin. Nggak ada kerja karena musim dingin. Nah, waktu dulu itu bagaimana agar bisa membuat satu makanan yang tahan lama tapi juga memberikan energi. Dibuatlah yang namanya kue putu dan kue keranjang. Yang kue keranjang, makanya kue keranjang banyak ketika Imlek seperti itu. Nah, kue keranjang ini akan dibuka sampai ke Imlek tadi. Ketika Imlek, semua keluarga gembira sampai tulis kata-kata fu itu kembali. Makanya ada tradisi nempel tulisan fu itu dibalik. Gak ada artinya, tapi memang dulu kejadiannya saking senangnya ada musim semi itu kan menandakan musim semi datang. Imlek itu matahari mulai nongol lagi kayak gitu. Nah itu nah, biasanya pesta ini dilanjutkan 15 hari ke depan, yaitu Cap Gome sampai ke Cap Gome 15 hari. Cap Gome itu penutupan. Nah disinilah dihabiskan tuh yang namanya kue-kue tadi, dihabiskan, dimakan rame-rame, dibagi-bagi. Jadi tradisi itu yang dibawa. Kalau mau lebih jelasnya tentang kue keranjang di Serang, nanti bisa searching di YouTube. Facebook aja, kita mainnya Facebook Iwan Subakti kue keranjang atau kue tuntun kayak gitu. Itu ada tulisan saya, atau nanti riwayat pers tahun 50 kayak gitu untuk yang di Banten itu ada. Nah itu artinya tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan agama untuk Imlek. Tapi ya namanya orang bersyukur pasti berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Karena dilihatnya itu banyakkan orang Tionghoa yang agamanya Buddhis, ya kelenteng rame kayak gitu. Tapi bukan merupakan satu acara yang khusus. Biasanya kan di acara tersebut kan identiknya warna merah ya. Nah itu sejarahnya apa sih? Warna merah itu fu itu happiness, gembira, warna ceria. Beda dengan putih, kalau putih duka. Yang gitu ya. Makanya kita orang Chinese itu, orang Tionghoa, kalau ngasih amplop ke orang yang lagi kawinan, yang lagi bahagia, tidak boleh pakai amplop putih. Karena ini amplop duka. Makanya disebutnya angpau. Ang itu merah, pau itu kotak kecil gitu. Artinya kantong merah kayak gitu, angpau. Itu yang disebut waktu bulan waktu Imlek itu dibagi-bagikan kepada yang belum menikah. Dan itu biasanya seperti Lebaran, kita akan kumpul ke tempat yang orang yang paling dituakan. Ya, semakin tua semakin banyak di rombongannya, semakin banyak angpaunya begitu. Iya, sama itunya Pak. Karena kan memang saya juga latar belakang Islam di Indonesia dari Wali Songo yang kebanyakan juga dari sana. Nggak ada ajaran agama lain yang meneruskan tinggi leluhur kecuali dari Cina. Dan di sini NU yang menjalankan ajaran orang yang sampai sekarang masih ada acara-acara seperti itu, termasuk Lebaran tadi kayak gitu, ngasih angpau kayak gitu. Sama ya, Maaf sebelumnya kalau ada nggak masalah.